Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Seperti biasa, kita sudah bersama dengan pakar hukum yang sudah tidak asing lagi. Bagi kita semua, siapa lagi kalau bukan dengan Profesor Sunarno Edi Wibowo, SHM-Hum. Langsung saja kita sapa, apa kabar Prof Bowo? Alhamdulillah, kabarnya ya sedang-sedang. Oke, baik. Karena ada yang berduka sih. Berduka betul Prof Bowo, karena saat ini Surabaya TV sedang kehilangan sosok direktur yang bijaksana dan juga sangat mengayomi kita semua. Mungkin ada kata-kata atau pesan-pesan yang ingin disampaikan Prof Bowo, dan seperti apa nih direktur kita Bapak almarhum Bapak Nyoman Sudapet di mata seorang Prof Bowo? Iya, saya sampaikan baik pada keluarga maupun sejawat teman, ya, bela sungkawa sedalam-dalamnya untuk almarhum Bapak Nyoman Sudapet. Semoga amal beliau, kebaikan beliau, kebijaksanaan beliau ya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena selama hidupnya Pak Nyoman ini, almarhum ini orang baik, ya, tidak pernah ada lawan, ada ya berkawan. Seringkali kalau ada apa-apa memberikan nasihat-nasihat dan memberikan motivasi, sehingga saya selaku ya mahasiswanya Pak Nyoman, ya ini saya tahu benar untuk mendorong, memberi motivasi, ayolah kuliah. Sebetulnya pada waktu itu pupus, tapi kena dorongan dari almarhum Nyoman, akhirnya seperti ini. Oke, ya, jadi terima Prof kasih. Bowo Ya. adalah salah satu dari mahasiswanya Pak Direktur Pak Nyoman ya, iya. yang membuat Prof Bowo akhirnya bisa menjadi seperti hari ini. Iya, soalnya ada motivatornya. Ya, sampai ditemui, ayo kuliah, meskipun ya mohon maaf ya, memang kerja sambil kuliah itu ya memang perjuangannya sangat berat, sulit sekali, tapi semua itu dikarenakan ketulusan hati almarhum Pak Nyoman. Alhamdulillah sampai sekarang bisa ketemu dengan Mbak Angel nih, bisa ngomong ya, khususnya pada pemirsa. Baik, dan tentu saja Pak Nyoman, kita doakan bersama-sama agar diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, baik keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Kekuatan penting itu. Baik, oke Prof Bowo, sekarang ini beberapa waktu lalu Prof Bowo, kita kan habis mendengar bahwa Amerika Serikat itu katanya melancarkan serangan ke Venezuela dan menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro beserta istrinya dengan tuduhan terlibat dalam mendukung kartel narkoba yang bertanggung jawab atas ribuan kematian warga Amerika Serikat yang terkait dengan penggunaan narkoba ilegal. Kalau Prof Bowo melihat hal ini seperti apa? Apakah memang yang dilakukan Amerika itu sesuatu yang sebenarnya legal atau seperti apa, Prof? Ya, memang ada piagam PBB, dan kemudian ada konvensi Vienna juga, dasar-dasarnya seperti itu. Tapi kalau melihat piagam PBB, ya khususnya masalah hukum internasional, itu Presiden Amerika itu tidak serta-merta seperti itu. Dikarenakan asas hukum internasional itu pertama yaitu asas teritorial. Jadi nggak bisa seorang presiden itu dalam bunganya ya dengan konvensi Vienna yang saya sampaikan atau piagam PBB, nggak bisa seperti itu, karena hal ini adanya hubungan teritorial atau yurisdiksi. Nggak boleh menangkap terus diadili. Betul. Ya, menangkap di Venezuela kan, Presiden Venezuela ditangkap, diadili di New York kan gitu, sampai di Amerika ya. Sekarang ditahan di Manhattan, itu kan nggak bisa seperti itu. Jadi kalau seperti itu ada pelanggaran internasional. Nah, itu yang bisa untuk antisipasi. Itu harus Dewan Keamanan PBB, memang disampaikan di piagam PBB seperti itu. Dewan Keamanan harus bertindak. Nah, tapi punya hak veto soalnya. Apapun sanksi yang dikenakan Dewan Keamanan atau di kantor khususnya di PBB, ya itu ada namanya hak veto. Hak veto itu pertama yang punya kewenangan hak veto ya, Amerika, Cina, Rusia, Inggris, Perancis. Kalau salah satu ketika keputusan itu ditolak, hak veto kan, veto itu menolak. Ya, akhirnya apa? Tidak berlaku lagi hak veto itu. Itulah yang kekuatan hak veto seperti itu, yang punya kewenangan hak veto. Maka dengan demikian sebetulnya Amerika ini
mengagresi Venezuela itu berbahaya sekali untuk kepentingan negara-negara. Makanya negara-negara itu semua pada resah. Kenapa? Karena seorang presiden bagaimana bisa ditangkap dan langsung di depan istananya, ya, dua-duanya ditangkap dengan persoalan tentang masalah yang berhubungan dengan teroris maupun narkoba. Jadi sebetulnya ya yang adili adalah negara itu sendiri. Tapi yurisdiksinya itu kan harus ada objektivitas yurisdiksi, nggak bisa itu. Ketika ada sanggahan atau keberatan, kalau di dalam hukum Indonesia itu ada eksepsi, kalau di sana ada tanggapan. Itu biasanya harus dikabulkan dikarenakan ini punya satu kekebalan diplomatik dalam arti baik presiden maupun hal hubungan dengan duta besar itu sebetulnya punya hak istimewa. Tapi oleh Amerika seakan-akan Amerika itu polisi dunia. Jadi itu ya berbahaya sekali nanti bagi kepentingan-kepentingan untuk negara-negara lain. Kenapa? Negara lain bisa dibegitukan, diagresikan juga, dengan cara ya sesuai dengan pasal 51 Piagam PBB. Nah, kalau Piagam PBB pasal 51 itu hal equal tentang masalah penegakan hukum. Ya, dengan catatan ketika ada warga negaranya dikarenakan ada narkoba ya, atau ada asasi manusia, boleh dia seakan-akan melindungi warga negaranya, sehingga dengan melindungi warga negaranya dia gunakan pasal 51 Piagam PBB itu. Itulah nggak bisa diapa-apakan, tapi dia harus memang paham. Nah, ada Piagam PBB pasal 2 ayat 3, ya itu harus memang benar-benar ya, atau ayat 4-nya, yaitu memang harus benar-benar sama-sama harus meredam, damai, kan itu tujuannya. Nah, kenapa? Karena terikat oleh Piagam PBB. Kalau nggak terikat, nah memang nggak ada masalah. Tapi keterikatan itu digunakan celah-celah hukumnya masalah hukum internasional. Tapi hukum internasional nggak jalan. Kenapa? Karena hukum internasional itu memang sebetulnya sanksi itu kita harus ngajukan ke, mohon maaf, Dewan Keamanan PBB. Tapi ya gak berlaku gini loh. Jadi kalau nggak berlaku berarti setiap kekuatan militerisasi itu kekuatan bahwa hukum itu akan disimpangi. Meskipun sudah ada hukum internasional ya ini seperti itu, tapi ya tetap gak tunduk. Kenapa? Kekuatan yang digunakan, power. Tadi Prof Bo juga sudah sempat singgung dan juga mungkin pemirsa setia Surabaya TV bertanya-tanya, Prof, kan Prof Bo juga sudah sempat bahas bagaimana memang sebetulnya ada potensi melanggar hukum internasional karena di wilayah teritori negara lain, bagaimana seorang presiden Amerika Donald Trump menangkap presiden dari negara lain di wilayah teritorinya sendiri dan diadili di negaranya, di Amerika Serikat. Itu kan memang akhirnya masyarakat bertanya-tanya, jangan-jangan nih kalau itu bisa terjadi di Venezuela, bisa juga terjadi di negara lain atau bahkan mungkin di Indonesia. Gimana tuh, Prof? Ini yang kita harus pertanyakan dan pertanggungjawabkan adalah fungsi dari Dewan PBB atau bagaimana, Prof? Ya, ini kita harus antisipasi ya. Ya, saya juga ada kekhawatiran ini. Nah, khususnya di Freeport nih. Di Freeport kan ada berapa persentasenya saham dari Amerika. Betul. Ya, ketika ada pelanggaran hak asasi manusia dan sebagainya tentang sumber daya alamnya seperti itu, bisa saja akan terjadi. Karena Amerika sudah membuat pangkalan udara di Filipina, jadi dekat. Dan itu kalau lihat kita melihat di TV itu, di kapal induk itu, wah, bisa kemana-mana. Jadi kekuatan seperti itu. Nah, inilah menjadi semua ya, khususnya Amerika Latin atau Amerika yang Selatan, nanti kira Selatan itu ya, itu takut semua. Nanti akan bergerak lagi agresi itu ke Greenland, ke Kuba, ya toh, ke Kolombia, itu akan takut semua ini sudah. Berarti menurut Prof Bo ada kesempatan bisa jadi itu terjadi ke Indonesia, mungkin kaitannya dengan Freeport nanti? Akan terjadi. Bisa jadi ya, Prof? Apa yang disampaikan Presiden Donald Trump itu, statementnya itu akan jalan. Dia nggak tahu bahwa ucapan, lisan
tertulis itu adalah merupakan keputusan. Itu nggak disadari. Kenapa? Karena dia sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dia nggak tunduk sama Kongres. Nggak ada hal ini dibicarakan di Kongres, karena ada satu partai di sini, ada 2 partai ya. Nah, ini kelihatannya nggak persetujuan padahal dia dari Kongres. Tapi itu nggak ada masalah bagi seperti Donald Trump ini. Karena dia sosoknya tahu Donald Trump bagaimana latar belakangnya. Dia itu memang apa yang disampaikan itu adalah hal-hal yang nggak ada satu beban yang ngomong ya, padahal dia sebagai presiden. Itu yang saya sayangkan. Dan tadi Prof Bo juga sudah sempat singgung di PBB, salah satunya adalah anggotanya adalah Amerika yang juga berhak untuk mengeluarkan hak veto. Sehingga kita merasa juga Amerika ini sangat punya power dalam mengambil banyak hal dalam sebuah keputusan nih. Dan takutnya nanti akan merambah juga ke yang lain-lain. Nah, untuk Indonesia, tindakan preventifnya, kalau misal tadi Prof Bo sudah sempat singgung, takutnya akan terjadi hal yang serupa terjadi karena Indonesia ada kaitannya dengan Freeport, maka harus seperti apa pemerintah Indonesia menghadapinya, Prof? Nah, kekuatan militer, apapun antisipasi. Jadi, keinginan Donald Trump itu ketika punya satu keinginan, tujuan, dia harus tercapai. Itu nggak di luar dugaan. Saya baru, ya sebetulnya Amerika itu sudah paham latar belakangnya, contohnya Libya, Irak, yang lain-lainnya itu, ya. Itu dengan cara-cara seperti itu. Tapi sekarang caranya lain. Langsung dijemput, langsung dibawa, dan itu gak semudah apa yang dibayangkan. Itu di luar dugaan. Semua negara di luar dugaan. Bisa strateginya seperti itu susah. Padahal asas hukum internasional atau juga di nasionalnya itu sebetulnya kalau di Indonesia itu punya hal-hal bahwa hak imunitas seorang presiden ya. Punya imunitasnya itu kuat. Tapi setiap presiden itu punya hak imunitas. Nah, sampai seperti ini. Sebetulnya ketika dia hal-hal ini tentang menyangkut yurisdiksi, tentang hal-hal yang pengadilannya, ya itu sebetulnya kalau dia melanggar tentang ketentuan kriminal di ICC ya, internasional ya, criminal court itu nanti diadili ya di ICC, yaitu International Justice Court-nya itu di Den Haag sebenarnya, di mahkamah tentang internasional. Tapi ini tidak apa ya, kelihatannya di apa, setiap punya kekuasaan memang filosofisnya hukum itu akan disimpangi, hukum akan ditabrak, itu saya paham tuh. Oke, jadi menurut Prof Bowo karena saking super powernya, akhirnya Amerika terkesan seperti menjadi polisi dunia yang bisa mengacak-acak negara lain. Lalu seperti apa nih, bagaimana caranya supaya ada power yang bisa membatasi kekuatan dari Trump supaya tidak terlalu cawe-cawe lah dengan negara lain? Seperti apa nih Prof Bowo? Tapi tunggu dulu, karena kita akan bahas selengkapnya. Tetap bersama kami dalam Hukum di Mata Bowo. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Masih tentang konflik tentang Amerika Serikat dan juga Venezuela ya Prof ya. Kita terakhir membahas katanya Prof Bowo memang Amerika bertindak seperti polisi dunia dan terkesan memang super powernya itu sehingga merasa bisa mencawe-cawe urusan negara lain, bahkan kepala negara lain gitu loh. Jadi bagaimana Prof? Apa yang bisa membatasi super powernya supaya nanti tidak melebar kemana-mana ke negara lain juga Prof? Ya internal sendiri yang bisa membatasi ke dalamnya Amerika sendiri.
untuk Donald Trump itu. Apakah ada mungkin Dewan PBB seharusnya bisa memberikan sanksi atas apa yang dilakukan Trump atau seperti apa, Prof? Ya memang itu Dewan PBB apakah ada diboikot, apa dibekukan, khususnya ekonomi, ya politik, ya itu bisa. Tapi nggak ada kekuatan. Kenapapun Dewan Keamanan PBB ketika persidangan darurat, persidangan cepat, tapi keputusannya kalau diveto nggak ada putusannya. Saya sampaikan tadi bahwa yang punya hak veto itu ketika dia tidak menerima, berarti nggak akan terjadi. Contohnya Ini seperti salah satu yang mendasari kenapa Trump akhirnya berani bertindak sejauh ini ya, Prof? itulah karena ada celah-celah ya tahu dia sebetulnya. Tahu dia, oh nggak mungkin. Ayo sudah. Ya, Dewan Keamanan PBB. Oke, buat satu keputusan. Tapi kalau saya mau veto, apa bisa terjadi? Nggak bisa. Salah satu yang 5 negara itu punya veto. Lalu yang 5 negara, salah satu sudah menolak, sudah tidak bisa apa-apa. Oke. Ya. Jadi itu yang memang membuat akhirnya berani sekali bertindak seperti itu. Tapi kalau masyarakat bertanya, Prof, kenapa sih Presiden Venezuela harus diadili sama Presiden Amerika? Kenapa tidak diadili di negaranya sendiri, oleh rakyatnya sendiri? Ya itulah, sebetulnya dia tahu apa undang-undang domestiknya Amerika atau internasional PBB itu ada asas teritorial. Asas teritorial itu ketika ada kejahatan itu diadili di negaranya, nggak bisa langsung diadili di negara lain. Kecuali, saya bicara masalah yurisdiksi ya, kewenangan, kecuali punya hubungan ekstradisi. Oke. Contohnya itu, gini, hubungan ekstradisi itu ketika ada kejahatan, sudah terbukti kejahatan, bisa saja saya minta kejahatan, katakanlah kejahatan yang saya maksud teritorial ya, kejahatan orang Indonesia. Kalau hubungan ekstradisi ke hubungannya ke Malaysia gitu ya, bisa diekstradisi, ya, saya tarik kejahatan itu untuk diadili. Padahal ini nggak ada hubungan ekstradisi. Oke. Kecuali ada hubungan ekstradisi, kejahatan itu bisa diadili di Amerika, negara Amerika. Ini tidak ada hubungan ekstradisi antara Venezuela dan Amerika. Seharusnya tidak bisa ya, Prof ya? Tidak bisa. Oke, tapi karena sekarang sudah terlanjur ditahan beserta juga dengan istrinya di Manhattan, seperti apa, Prof, langkah selanjutnya? Ya, kalau hukum acara di dalam perkara ini ya tentang suatu kejahatan yang saya sampaikan itu ya, ICC itu adalah International Criminal Court, yaitu internasional ya. Itu tidak bisa dengan serta-merta. Tapi kalau di Indonesia pidananya itu harus dieksepsi. Kalau dieksepsi, pengadilan internasional yaitu keberatan, menolak. Sanggahan. Dalam sanggahannya itu adalah yurisdiksi, objektivitasnya di situ. Tapi apakah bisa wong hakimnya di Amerika? Kecuali hakimnya itu ada di Venezuela. Venezuela tidak bisa apa-apa. Ketika kekuatan apapun sebetulnya kalau melihat sisinya itu adalah semua itu bukan kena masalah tentang teroris, masalah tentang narkoba, masalah tentang hak asasi manusia. Tujuannya adalah minyak. Kenapa? Ketika Amerika itu punya tujuan minyak untuk kepentingan negara sendiri, karena minyak itu penting bagi. Ya tadi negara superpower itu. Setiap kali dia itu, kalau dulu memang di Timur Tengah, tapi sekarang merambat ke Amerika Selatan itu. Jadi dianggap, saya punya satu doktrin Monroe. Doktrin Monroe itu begini. Kalau benua Amerika ya, jangan dihubungkan dengan lain. Kamu jangan jual di orang lain. Kalau jangan orang lain, ini Amerika. Itu doktrin Monroe. Sebetulnya itu kalau nggak salah pada waktu awal dia menemukan arsip-arsip doktrin Monroe yang dari Kennedy, kalau nggak salah Presiden Kennedy itu. Akhirnya seperti itu digunakan. Nah, kalau seperti ini, ya otomatis nanti akan apa? Sudah nanti merambak kemana-mana. Ini ketakutan semua. Kuba, Kolombia, ya toh. Nanti Meksiko, nanti kemana saja. Greenland, semua itu takut semua. Apapun kalau punya satu kekuatan akhirnya diserang. Ini sudah
ketar-ketir semua negara-negara itu. Bagaimana nanti keputusan dari Dewan Keamanan PBB itu bagaimana keputusannya ya, Dewan Keamanan PBB itu. Meskipun diputuskan, diveto nanti. Iya betul. Jadi kan seperti yang kita tahu, Prof, tindakan Trump itu sampai bisa seberani itu kan pasti bukan tanpa perhitungan kan, Prof. Tadi Prof Bo juga sempat singgung tentang hak veto. Beliau juga tahu kalau memang di PBB nanti pasti kalau menggunakan veto akan lolos juga. Lalu dasar hukum apa, Prof, kira-kira yang digunakan oleh Trump yang sehingga memperkuat langkahnya untuk berani melakukan hal itu, Prof? Doktrin Monroe digunakan. Amerika ya Amerika, maksudnya benua Amerika. Itu mengejar seperti itu, digunakan. Padahal itu tidak dibenarkan oleh hukum internasional. Berarti melanggar hukum internasional, tapi hukum internasional diabaikan. Semua itu kita harus pahami. Ketika kekuatan itu, filosofisnya saya sampaikan tadi, setiap orang yang punya satu kekuatan, apapun negara juga, filosofisnya hukum itu akan dilanggar, hukum disimpangi. Dengan demikian Amerika sudah tahu itu. Kalau nggak tahu dia nggak punya satu kekuatan kok. Siapa berani? Tahu ternyata hanya kecaman dan sebagainya, tapi tidak berani. Tindakan tegas ya, Prof, maksudnya. Sanksi internasional. Saat ini sih belum ada ya, Prof ya. Prof Bowo, tapi kalau ada pemirsa setia Surabaya TV atau masyarakat yang mengatakan, wah ini seperti penjajahan tapi di era modern, setuju nggak, Prof Bowo? Sebetulnya ini hanyalah pimpinan kalau tidak punya satu integritas yang tinggi sebagai kepala negara, akan terjadi seperti ini. Donald Trump itu nggak main-main tuh. Dia itu sudah lalang buana, dalam arti apapun bentuknya, tujuan itu akan tergapai. Contohnya seperti Venezuela ini, tergapai kan? Dia jadi presiden, tergapai toh. Sebetulnya itu menangkap seorang presiden di wilayah negara tersebut itu nggak semudah apa yang dibayangkan. Kalau nggak punya satu strategi militer yang tinggi, strategi yang memang benar-benar sudah ditanamkan atau sudah diincar. Incarnya nggak 1 hari 2 hari. Bagaimana ini cara daerahnya, ini ditaruh di mana sebagainya, bagaimana ya. Contohnya mengelabui tentang masalah yang berhubungan dengan keamanan. Sana kan punya keamanan. Keamanannya sana nggak berlaku gitu. Betul, Prof. Ini akan menjadi pertanyaan juga buat pemirsa setia Surabaya TV. Bagaimana nih keamanan militernya kok bisa sampai lolos, kepala negaranya sampai diadili dengan kepala negara lain di wilayahnya sendiri lagi? Seperti apa tuh, Prof? Itulah. Jadi apakah keamanannya nggak sigap? Apa bagaimana? Saya menganalisa seperti itu nggak semudah apa yang dibayangkan. Keamanannya bagaimana? Betul. Jadi apakah satelit nggak ada? Tapi memang Amerika sudah, negara Amerika sudah dekat ya dengan Venezuela, itu dekat. Jadi dengan tujuan apapun bisa. Kenapa? Saya melihat angkatan perangnya sudah sigap. Itu yang bikin suatu kepowerannya juga merinding juga. Tapi sebetulnya tidak boleh begitu. Kalau apapun negara ketika adanya suatu agresi tentang militer harus ditantang sebenarnya, tapi nggak ada perlawanan. Kalau nggak ada perlawanan, berarti apa? Ini mulus-mulus saja, jadi enjoy saja dalam waktu. Apa yang Prof Bowo lihat kenapa bisa semulus ini, Prof? Nah, ini ada analisa suatu tentang masalah negara ketika mengabaikan, ya. Presiden itu lambang negara itu. Betul. Kalau lambang negara, ya toh, dibegitukan, tapi seharusnya rakyatnya harus memang benar-benar sigap. Bersuara, atau rakyatnya ya suara, atau militernya bagaimana, bisa berani tidak? Ternyata ya seperti apa yang sampaikan, kelihatannya gerakannya senyap. Dengan gerakan senyap itu nggak menimbulkan suatu korban yang banyak, hanya 24 itu kalau nggak salah, kalau kurang lebih seperti itu. Gerakannya itu yang korbannya 24. Nah, itu padahal sudah ada presiden itu ada keamanan yang ketat, tapi kok bisa lolos? Berarti apa? Berarti
itulah kecerdasan nanti akan ditiru oleh bangsa-bangsa lain seperti itu. Ketika mengkudeta, agresi dan sebagainya, itu akan terjadi seperti itu. Prof, dan hal ini menurut Prof Bowo menjadi alarm juga nggak bagi kekuatan militer kita? Karena kan kita tahu kalau mungkin itu bisa terjadi dengan Venezuela, karena Prof Bowo tadi juga sempat singgung tentang Freeport, bisa jadi juga akan terjadi ke kita nih takutnya nih Prof. Nah, apa yang harus dipersiapkan selain kekuatan militer untuk mencegah hal ini, Prof? Nah, itu harus memang militer. Itu harus memang benar-benar itu yang paling utama, karena di negara kita presiden ada panglima tertinggi kalau sampai terjadi lambang negara loh ya. Betul. Jangan sampai nanti dibeginikan. Ketika nanti Amerika siap-siap saja kalau mau mencaplok provinsi ya toh, nggak bisa apa-apa kita. Kalau memang nggak punya satu kekuatan ya, kekuatan militernya nggak punya kekuatan, karena Amerika nggak main-main. Teknologinya seperti itu ya toh. Kemudian personilnya seperti itu, kemudian hal-hal alutsistanya seperti itu apakah mampu ketika ada Donald Trump itu, ketika sudah melirik ke negara yang punya ya sumber daya yang tinggi, sumber daya alam, apalagi ada emas, ada yang di dalamnya itu kan gitu, minyak dan sebagainya, kan itu tujuannya bukan karena ada hubungan dengan narkotik, narkoba, ada hubungannya dengan teroris, ada sama ternyata tujuannya nggak tahunya finalnya apa, minyak dan hasil buminya seperti itu. Menakutkan ya Prof, karena tentu bisa jadi reminder untuk negara kita dan juga negara-negara lain ya Prof. Dan tentunya Prof, ini Menteri Luar Negeri Amerika Serikat itu Marco Rubio juga menegaskan Prof, katanya Amerika Serikat itu tidak sedang berperang dengan Venezuela, namun sedang berperang melawan organisasi perdagangan narkoba yang diduga melibatkan Maduro dan istrinya. Terlepas apakah yang bersangkutan terlibat kartel narkoba atau tidak, apakah tindakan Amerika itu diperbolehkan, dikatakan sebagai invasi penjajahan modern pada suatu negara atau seperti apa nih Prof? Nggak boleh, hukum internasional nggak boleh. Ada asas teritorial tadi. Ya itu seharusnya kita harus punya satu hal-hal sifatnya bagaimana, yaitu kalau itu memang benar-benar, sorry ya, ketika ada hubungannya dengan kriminal, ya kan? Itu kan bisa diadili di ICC, International Justice Court, ya toh. Kalau internasional criminal court itu di sana di Den Haag, tapi kok nggak diadili seterusnya kejahatan manusia itu. Jadi menurut Prof Bowo, apabila memang benar yang diklaim sedang melawan perdagangan kartel narkoba, seharusnya cara pengadilannya tidak seperti itu. Prosesnya seperti itu. Seharusnya diadili oleh Mahkamah Internasional di Den Haag. Oke. Jadi ICC ya. Bukan main zaplo sendiri ya Prof ya? Iya, seharusnya mohon maaf ini internasional dan scoutsnya ke Den Haag itu, ke Belanda, seharusnya begitu. Oke lah, itu memang benar-benar memahami tentang arti hukum. Berarti hukum internasional akhirnya saya begini. Loh, saya belajar hukum internasional, kelihatannya kok apa yang mengikat ternyata nggak diikat. Padahal dia sudah masuk ke Persatuan Bangsa-Bangsa, apa ke NATO dan sebagainya. NATO juga nggak berani, nggak gerak, karena di situ adalah anggaran terbesar itu Amerika. PBB juga seperti itu. Sangat makanya berpengaruh ya Prof. Jadi seperti super power sekali sehingga kurang berani untuk ditindak tegas. Seperti itu maksud Prof Bowo ya. Justru sekarang kita melihat bagaimana tentang sanksinya. Oke, nah ini kalau misalnya masyarakat Venezuela nih, sebagai masyarakat Venezuela melihat presidennya dibegitukan, harus mengadu kemana, harus seperti apa tindakannya Prof. Tapi tunggu dulu karena kita akan bahas lebih lengkap bersama Prof Bowo nanti di segmen 3, tetap bersama kami di Hukum di Mata Bowo.
Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Masih soal dengan Venezuela dan Amerika Serikat, Prof. Ya, Tadi kita sudah sempat singgung, gimana Prof, sebagai masyarakat Venezuela, misalnya mereka mau protes karena kepala negaranya kan semena-mena ditangkap seperti itu oleh Presiden Amerika. Caranya seperti apa, Prof, kalau mereka mau mengambil tindakan hukum internasional? Ya, sebetulnya ini Donald Trump sebagai Presiden Amerika itu sudah melanggar kedaulatan negara, ya, melanggar hukum internasional, ya kan, juga melanggar tentang asas-asas teritorial, juga tentang masalah yang ada di dalam satu hukum internasional. Kemudian melanggar proses hukum. Sebetulnya kalau dia fair, ya dia harus kalau memang benar-benar apakah dia memang Maduro dia punya satu kesalahan, itu kan harus di pelanggaran, katakanlah tentang masalah internasional, ya, atau criminal courts ICC, ya, itu kan harusnya diadili kan di ICC-nya, di International Justice Court-nya itu di Den Haag, jadi mahkamah tentang pengadilan mahkamah internasional tadi. Tapi tidak dijalankan, tapi nggak apa-apa, saya adili, jadi tidak boleh itu. Kalau seperti itu memang harus masyarakat, rakyat khususnya Venezuela harus memang benar-benar ini ada satu pengaduan sebagai anggota PBB, yaitu meminta agar ke Dewan Keamanan bagaimana untuk mengatasi kejahatan tentang kejahatan kemanusiaan, kejahatan ekonomi. Pengaduannya ke Dewan PBB. Tapi seperti yang kita ketahui kan Amerika bagian dari PBB, salah satu yang paling berpengaruh, Prof. Apakah memang ada jaminan akan didengarkan aduannya? Saya kurang begitu optimis, ya. Saya pesimis hal itu, karena apapun anggaran terbesar di PBB itu adalah Amerika. Dari Amerika ya, bisa mengatur. Cuma yang gejolak berapa, tapi kan ada pro kontra. Sebetulnya sudah negara ini bisa terbelah. Dalam arti Donald Trump sudah tahu sebetulnya. Apapun ketika doktrin Monroe digunakan, ini akan melanda semua. Ketika kalau dia meminta tidak ada kerjasama tentang masalah yang berhubungan dengan ekonomi, masalah tentang sumber alam, gitu, ini akan apa? Akan diagresi. Dalam tanda kutip, benar-benar akan dikudeta, apa? Nah, yang penting itu adalah negara itu memang harus kuat. Yang dimaksud negara kuat, ekonomi harus kuat, militernya harus kuat. Kalau ekonomi nggak kuat, bisa dilumpuhkan dengan dolar. Karena terus terang aja, Amerika bisa membuat dolar. Uang dolar kan dari Amerika, semua kan standarnya dolar internasional itu. Dengan standar dolar, maka kalau sampai Amerika nggak suka, biasanya mesti usrek sama Amerika. Nah, kalau memang di PBB misalnya, Prof Bo tadi pesimis, ya, lalu dibawa ke Mahkamah Internasional di ICJ tadi, ya, Prof. Iya, ICJ, ya. Lalu diberikan sanksi, Amerika apakah wajib mematuhi sanksinya atau jangan-jangan seperti apa? Karena kita melihat juga pengaruhnya sangat besar juga, Prof. Ya, Benyamin Netanyahu sudah ada putusan itu, tapi sama Amerika ya biasa-biasa saja. Padahal sudah ada sanksi, tapi sanksi itu nggak diberlakukan. Meskipun ada putusan dari Den Haag, dari Mahkamah Internasional dan sebagainya, kalau nggak dihukum mau apa? Lalu kalau misalnya ke PBB tidak bisa, Prof Bo misalnya pesimis, terus ICJ juga. Lalu kalau misalnya negara-negara Amerika Latin bersatu terus membuat aliansi hukum untuk melawan Amerika, menurut Prof Bo ada nggak kemungkinan ke sana? Agak susah. Berarti ini skalanya memang benar-benar akan terjadi. Kalau seperti itu loh, ya. Akan terjadi perang dunia ketiga, akan terjadi dengan adanya kalau pertanyaan Mbak Yuni seperti itu, akan terjadi kalau kompak, akan terjadi. Nah, Cina, ya, Rusia, ya toh,
kemudian negara-negara yang kontra itu menjadi satu, kan perperangan. Kalau sudah perang dunia ketiga, ini menjadi malapetaka bagi negara-negara lain juga. Akhirnya bukan hanya persoalan antar Venezuela dan juga Amerika, akhirnya ada banyak negara yang juga ikut campur dalam masalah persoalan ini. dikarenakan ada kepentingan-kepentingan. Dan menurut Prabowo nanti arahnya bisa jadi perang dunia ketiga Benar. ya, Prof ya? Ini akan terjadi perang dunia ketiga. Ini bermula dari Amerika. Oke. Kalau dulu ada perang dunia kedua itu bermula dari Jerman, Nazi ya. Kan ada dulu Nazi, Jepang itu kan jadi perang dunia. Akhirnya Amerika yang bisa memutusi, akhirnya nuklir Nagasaki dengan Hiroshima itu, kota Nagasaki juga akhirnya betul-betul. Ya kan? Oke. Berarti apa, Prof, langkah preventif yang seharusnya bisa dilakukan baik ke kedua negara agar tidak mencapai keputusan bahwa hasil akhirnya bisa menjadi perang dunia ketiga, Prof? Ya, hal yang penting adalah ketika pemboikotan dari PBB itu atau Dewan Keamanan memboikot tentang masalah yang berhubungan dengan hal-hal menyangkut antar negara, memboikot semuanya. Berani nggak memboikot tentang masalah ekonomi Amerika? Karena ingat tuh ya, saya kembali lagi, yang mencetak dolar adalah Amerika. Ukuran negara-negara itu dolar. Nah, dengan superpower yang sudah Prof Bowo sebutkan, menurut Prof Bowo apakah hukum internasional masih benar-benar berfungsi nggak, Prof? Kalau dengan segala ketakutan yang ada sudah Prof Bowo sebutkan. Nggak mengikat itu loh. Nggak ada eksekusinya gitu loh. Itu yang menjadi persoalan, kenapa akhirnya seperti tidak ada efek jerah seperti itu ya, Prof? Iya, nggak ada eksekusinya, susah. Oke. Kalau hukum itu ketika melanggar itu harus ada keputusan yang dieksekusi. Kalau putusannya itu nggak ada apa-apanya, ya toh, mentah, tidak bisa dieksekusi, tidak ada satu keberanian. Nah, yang mengeksekusi itu negara mana? Ketika ada pelanggaran-pelanggaran internasional, ada pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kejahatan kemanusiaan, genosida dan sebagainya kan. Kalau Amerika, wah ada genosida kayak main-main kamu. Oh, disikat Amerika. Amerika bisa menyikat ketika genosida, siapa negara mana kak? Disikat. Tapi kalau Amerika sendiri siapa yang nyikat? Siapa yang berani? Begitu ya pertanyaannya, Oh, Prof. orang dalam sendiri yang berani. Nah, Prof, Ya. ini kan banyak yang bertanya-tanya, Prof, Ya. apa alasan sebenarnya Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Maduro? Dugaannya adalah untuk menguasai sumber daya minyak yang seperti Prof sudah sebut tadi di Venezuela yang mencuat. Setelah Trump secara terbuka menyatakan Washington akan mengambil alih kendali Venezuela setelah Maduro ditangkap dan diterbangkan ke New York dalam operasi militer mendadak di Amerika Serikat. Nah, Trump juga menegaskan Amerika Serikat tidak sekedar menggulingkan Maduro, tetapi juga akan mengatur arah pemerintahan Venezuela ke depannya. Gimana nih Prof Bowo melihatnya? Akan terjadi. Negara-negara sudah terjadi bisa diambil alih itu. Kayak Irak, contohnya Libya, diambil alih benar itu. Ya, contohnya kalau sudah tujuannya tergapai, yaitu tentang masalah hal-hal yang menyangkut kedaulatan ekonomi, ya, akhirnya tenang. Tapi kamu harus memang manutlah sama Amerika, jangan sampai kamu melawan. Kalau melawan, nah tahu sendiri kamu. Jangan sampai ya, meskipun wakil presidennya ini sudah di sementara menggantikan Maduro, tapi tetap nantinya akan terjadi ada perlawanan dari Amerika sepanjang Amerika belum tercapai tujuannya awal. Kenapa? Donald Trump itu orang bisnis. Betul. Kalau sudah mengeluarkan tentang hubungannya dengan dia keluarkan negara, dia harus mohon maaf, kosnya sudah tinggi, dia harus mengembalikan keuntungan. Balik untungnya mana? Kalau nggak balik untungnya serang lagi, kan gitu. Ada penyerangan kedua, ketiga, kan begitu. Tapi menurut Prof Bowo memang alasan utamanya adalah untuk menguasai minyak, itu betul nggak, Prof? Menurut Prof Bowo? Pertama memang adanya ada tentang masalah narkoba. Presiden Venezuela itu, Maduro itu Atau ya. narkoba itu hanya masalah alasan? Ya, Di balik itu narkoba ada dan alasan teroris.
bahasa Jawanya itu pekal gawe, mencari-cari alasan sebetulnya supaya bisa masuk ke pasal 51. Ya toh, oh perlindungan hukum bagi warga negaranya, pasal 51 kan gitu, tentang PBB. Kalau Indonesia menggunakan pasal 2 dan 3. Oke. Jadi harus memang benar-benar jangan eskalasinya jangan tinggi, harus berdamai dan sebagainya. Itu memang bagus menurut pandangan saya. Karena Indonesia itu adalah politik luar negeri bebas dan aktif. Kalau nggak salah seperti apa yang saya sampaikan. Jadi memang Indonesia nggak mau dia masuk ke dalam satu kencat tentang pertarungan tentang masalah geopolitik, karena mau. Dia lebih baik ya Presiden Prabowo ngomong seperti apa yang saya sampaikan. Jadi sikap yang dilakukan oleh Indonesia saat ini sudah tepat, atau mungkin Prabowo ada saran sikap yang seperti apa yang seharusnya diambil Indonesia atas permasalahan ini? Ya, cuman saya bicara itu ketika kalau memang demikian benar, politik luar negerinya bebas aktif, tidak apa-apa, ya netral, tidak ada masalah. Tapi antisipasinya kita itu ada hubungannya loh ya. Freeport itu mohon maaf di Papua loh ya. Lagi ya, Prabowo sudah berkali-kali singgung tentang Freeport, hati-hati. Hati-hati. Kenapapun kalau Donald Trump itu karakternya demikian kan, dari mohon maaf ya, pejudi loh ya, gak main-main ya. Pejudi itu nggak ada kalah, yang penting menang kan itu. Nah, karakter seperti itu yang dibangun ini menjadi satu persoalan bagi negara-negara yang lainnya, karena sudah mengeluarkan dekret Monroe. Nanti akan diterjang semua itu, ya Kuba, ya toh, Greenland, ya Meksiko, ya kan, Kolombia itu akan disabu. Kenapa? Karena ya tujuannya ya alamnya, sumber daya alamnya seperti itu, dilirik. Kalau itu menghasilkan enggak, kalau menghasilkan ditinggal. Oh, negara ini enggak menghasilkan. Oke, mungkin Prabowo sekali lagi apa yang Prabowo mau sampaikan kepada negara ini dan juga terhadap kekuatan militer kita terkait menyikapi permasalahan kedua negara antara Venezuela dan Amerika Serikat, apalagi Prabowo sudah sempat singgung tentang Freeport. Bagaimana langkah yang harus kita ambil? Ya, pertama adalah tentang masalah kita militernya itu harus kuat. Kemudian di samping itu jangan sampai ketinggalan tentang masalah ya sisanya itu ya, tentang hubungannya dengan adanya satu, yaitu tentang militernya, alat-alatnya itu sudah canggih-canggih sekarang ya. Kemudian jangan lupa setiap warga negara dia harus nanti menjadi salah satu cadangan militer pada negara loh ya, bela negara loh ya, harus tiap-tiap warga negara harus memang siap nanti dibutuhkan oleh negara dalam militer. Itu harus siap, itu yang penting. Kemudian memang menghadapi presiden seperti Donald Trump ini, ya harus bagaimana kalau dia itu membayangkan adalah tentang gerakannya yang senyap. Tapi sudah diperhitungkan. Kalau gerakan senyap itu adalah itu bermain dengan intelijen. Harus intelijennya itu harus memang benar-benar harus benar-benar qualified benar. Jangan sampai intelijennya tahu. Nah contohnya Venezuela, militernya nggak bergerak itu, rakyatnya nggak bergerak, dalam waktu 2 jam sudah presiden loh ya, sebagai lambang negara sudah diangkut itu sampai langsung di Amerika itu. Jadi memang benar-benar ekstra hati-hati menghadapi watak-watak karakter-karakter sama kayak Donald Trump ini. Benar-benar hati-hati, jangan percaya aja. Ekstra cerdik dan hati-hati. Jadi pesannya adalah menurut Prabowo
kita harus lebih memperkuat lagi tentang kondisi militer kita, memperlengkapi juga Benar. peralatan dan juga kesiapan baik dari militernya sendiri dan juga dari masyarakatnya sendiri harus siap apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Dibutuhkan, Seperti ya itu itu ya, Prof, seperti ya? itu ya. Oke, baik. Oke, Terima kasih iya. banyak Prof Bowo atas Iya. waktu dan Iya. kesempatannya. Dan pemirsa, hukum itu tidak ada yang abu-abu, yang ada hanya hitam atau putih. Dan kita seharusnya tetap percaya bahwa keadilan masih tetap ada. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Angel pamit undur diri. Salam Surabaya TV.